Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam acara renungan kali ini berkaitan dengan permintaan para peminat atau boleh dikatakan para ngefans di YouTube saya yang mengatakan bahwa Pastor, tolong jelaskan dulu mengapa orang Katolik menghormati Bunda Maria secara istimewa. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, memang Bunda Maria adalah manusia biasa. Namun meskipun manusia biasa, Bunda Maria adalah pribadi yang istimewa. Sebab apa? Sebab ia bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatannya bagi umat manusia. Jadi, Bunda Maria dipilih menjadi ibu Tuhan bukan karena jasanya, tetapi pertama-tama karena kehendak dan rahmat Tuhan yang kemudian ditanggapi oleh Bunda Maria dengan ketaatannya, sehingga Kristus Sang Penyelamat dapat lahir sebagai manusia di dunia dengan ungkapan yang sangat khas penuh ketakwaan imani, fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 9 dikatakan melahirkan Yesus Kristus yang di dalamnya tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Itulah salah satu landasan awal yang menjadikan Bunda Maria sebagai seorang yang istimewa dan patut kita hormati. Dan saya memberikan catatan pengantar dengan mengatakan, saudara-saudariku, orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Yang disembah hanyalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah kesatuan dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Tidak ada satupun nabi atau tokoh dalam kitab suci yang pernah mengandung kepenuhan kealahan seperti yang terjadi pada Bunda Maria. Maka dengan ketaatannya, Maria yang menerima sabda Allah dalam melalui kabar gembira malaikat di dalam hatinya dan di dalam tubuhnya, sehingga dengan demikian ia memberikan sang sabda kepada dunia. Persatuan yang erat antara perawan Maria dengan Kristus sang sabda Allah menjadikannya layak dihormati sebagai Bunda Allah dan Bunda Penebus. Dengan peranannya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus, Sang Putra Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia, Bunda Maria mendapat tempat yang istimewa dalam sejarah keselamatan. Bahkan ada perayaan khusus di dalam gereja Katolik, yaitu mengenang Bunda Maria diangkat ke sorga.
Jadi, jika kita umat Katolik menghormati Maria secara istimewa, itu sangat wajar dibandingkan dengan penghormatan orang kudus lainnya. Dan itu disebabkan oleh apa? Oleh karena Allah terlebih dahulu menghormati Maria dengan memilihnya menjadi bunda putranya dan telah memenuhinya dengan rahmat agar ia dapat mengemban tugas yang mulia. Injil Lukas bab 1 ayat 28 ayat 35 sampai 43. Pertanyaan menantang adalah, kalau Allah sendiri saja menaruh hormat secara istimewa dengan memilih Maria sebagai bunda Kristus, bunda semua umat beriman, mengapa orang Katolik yang mengimani Yesus yang dikandungnya itu tidak menghormatinya secara istimewa? Wajar dong kalau kemana-mana orang Katolik itu berdoa di depan patung Bunda Maria sambil memegang rosario, sambil memegang untayan rosario dengan penuh penghayatan. Pasti itu. Jangan takut. Dan yang kedua, karena Maria telah diberikan oleh Kristus untuk menjadi bunda umat beriman. Saudara-saudariku, dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 terjadi dialog antara Bunda Maria dengan para murid. Ketika itu Maria oleh Kristus telah menjadikannya sebagai bunda penyelamat. Seharusnya kita lebih menghormati ibu kita sendiri di antara semua perempuan di dunia. Maka Bunda Maria harus dihormati secara istimewa. Layaklah menghormati Bunda Maria di antara semua orang kudus dan tokoh manusia lainnya dalam kitab suci. Namun demikian, penghormatan kepada Maria tidak pernah melebihi penghormatan kita terhadap Tuhan. Dan penghormatan kita kepada Bunda Maria, ingat, bukan menyembah, karena hanya Allah sajalah yang kita sembah. Dan melalui Bunda Maria juga kita berdoa supaya beliau tampil sebagai perantara. Dan ingat sekali lagi, perantara Maria itu disampaikan kepada anaknya sebagai pengantara tunggal, lalu anaknya menyampaikan kepada Allah Bapa. Maka dalam bahasa Latin dikatakan per Mariam ad Jesum. Dari Maria kita menuju kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh luar biasa kan kalau menghormati Maria secara istimewa dalam agama Katolik. Why not? Lanjutkan itu. Itu adalah sangat dianjurkan. Dan kalau meminta sesuatu kepada Allah Bapa melalui mama, itu akan lebih cepat ikatan batinnya. Seorang anak kalau minta jajannya kepada bapaknya, bapaknya akan mengatakan, "Loh, minta dong kepada mamamu." Pasti kepada mamanya dengan gayanya yang penuh dengan kekanak-kanakan, ya, atau dalam usia yang dewasa, tapi dia lebih terbuka terhadap mamanya. Maka datanglah kepada Bunda Maria, tidak usah segan-segan. Lalu pertanyaan lanjut, apa landasan kitab suci? Wah, banyak sekali. Yang pertama, Injil Lukas bab 1 ayat 28. Salam Maria penuh rahmat. Injil Lukas bab 1 ayat 35.
Roh Kudus menaungi Maria. Injil Lukas bab 1 ayat 43, Maria adalah ibu Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Lalu bagaimana dasar magisterium gereja? Para bapak gereja, para pengajar iman gereja sangat menghormati Bunda Maria itu. Konsili Vatikan kedua, konstitusi tentang gereja, Lumen Gentium, memberikan catatan yang sangat istimewa. Dia mengatakan sebab perawan Maria yang sesudah warta malaikat menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberikan hidup kepada dunia, diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan Bunda Penebus yang sesungguhnya. Dihormati. Karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu jauh lebih unggul dari semua makhluk lainnya. Lumen Gentium nomor 53. Yang berikut kita melihat dasar magisterium gereja, dan dalam perjalanan selanjutnya Lumen Gentium nomor 56, sehingga dikatakan sering pula mereka menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Dan saudara-saudariku, yang terakhir, bagaimana katekismus gereja Katolik sangat memberikan penghormatan. Nomor 484, 488, 490. Dan semuanya ini memberikan gambaran yang sangat istimewa. Dan sebagaimana saya sebutkan, saya kutip pada Katekismus Gereja Katolik nomor 90 dikatakan, karena Maria dipilih menjadi Bunda Penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang sekian luhur. Waktu pewartaan, malaikat menyalaminya sebagai penuh rahmat, supaya dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya bahwa ia harus dipenuhi seluruhnya oleh rahmat Allah. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, jangan sungkan-sungkan memegang rosario, berdoa untayan rosario, sebagaimana dulu Maria mendoakannya itu kepada Allah Bapa. Sampaikanlah doamu, berikanlah hormatmu secara istimewa kepada Bunda Maria. Per Mariam ad Jesum. Mari kita akhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.